Selamat berjumpa kembali dengan channel yang sangat berfaedah ini. Azan merupakan panggilan bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah salat. Dalam sejarahnya, Rasulullah pernah mencari-cari sosok yang tepat untuk mengumandangkan azan yang pertama kalinya. Lantas mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari sosok mengumandangkan azan? Kenapa bukan Rasulullah saja yang mengumandangkan azan? Pernahkah Rasulullah mengumandangkan azan? Apa yang akan terjadi jika Rasulullah mengumandangkan azan? Simak video ini hingga akhir biar tidak salah paham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat kebingungan mencari sosok yang akan mengumandangkan azan. Rasulullah mencari-cari muazin untuk melantunkan azan yang pertama kalinya. Rincian sejarah azan hingga sosok yang menjadi muazin pertama dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu waktu ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul sembari menunggu waktu salat. Namun tidak satu orang pun di antara mereka yang bisa memberitahukan bahwa waktu salat telah tiba, sehingga pada suatu hari mereka bermusyawarah untuk membahas persoalan tersebut. Sebagian sahabat mengusulkan menggunakan lonceng sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Nasrani. Sebagian yang lain dengan tanduk sebagaimana yang digunakan oleh orang Yahudi dalam upacara keagamaan mereka. Namun sahabat Umar bin Khattab berkata, "Alangkah baiknya kalian jadikan seseorang yang tugasnya untuk memanggil orang-orang salat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui usulan Umar. Dan Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, berdirilah serta panggillah manusia untuk mendirikan salat." Hadis riwayat Muslim. Bilal bin Rabah al-Habsyi adalah sosok sahabat yang turut bersama Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah mensyariatkan azan. Rasulullah kemudian menunjukkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Alasannya karena Bilal mempunyai suara yang merdu. Lalu Bilal mengumandangkan azan dan menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa azan pertama kali dilafazkan pada tahun pertama Hijriah. Sejak saat itu azan berfungsi sebagai menandakan masuknya waktu salat bagi kaum muslimin. Biasanya saat mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah seraya berseru hayya alas salah, hayya alas salah. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah, dan Bilal melihat Rasulullah, Bilal langsung melantunkan iqamah. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, Rasulullah berjalan depan pasukan kaum muslimin bersama Bilal. Saat masuk ke Ka'bah, Rasulullah hanya ditemani oleh 3 sahabat, yaitu Ustan bin Talha, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Salat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah, termasuk juga orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Bilal melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Azan itu adalah azan yang pertama kali yang dikumandangkan di Mekah. Bilal memang dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Bilal bahkan tercatat sebagai muslim pertama yang mengumandangkan azan di 2 kota suci, yakni Madinah dan Mekah. Dari sini mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengumandangkan azan. Rasulullah ternyata tidak pernah menuturkan azan sebagai penanda masuknya waktu salat. Keterangan bahwa Rasulullah tidak pernah azan dijelaskan oleh para ulama fikih. Mereka menerangkan perihal keutamaan azan atau menjadi imam salat. Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama menjadi imam salat dibandingkan mengumandangkan azan. Maka kemudian Khulafaur Rasyidin juga mengutamakan menjadi imam dan mereka tidak mengumandangkan azan. Imam Baihaqi dari Umar bin Khattab menyatakan, seandainya saya berkesempatan mengumandangkan azan saat menjadi khalifah, maka saya akan mengumandangkan azan. Mereka tidak mengumandangkan azan karena sibuk dengan urusan umat Islam yang tidak bisa digantikan dengan selain mereka. Mereka tidak ada waktu kosong untuk mengumandangkan azan.
Adapun menjadi imam salat berjamaah merupakan suatu keharusan bagi mereka. Sebenarnya Rasulullah pernah mengumandangkan azan di telinga cucunya Hasan dan Husain saat dilahirkan. Ini sebagaimana diceritakan oleh Ubaidillah bin Abdul Rafiq. Dari bapaknya ia berkata, saya melihat Rasulullah mengasani telinganya Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah sama seperti azan untuk salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mungkin saja di antara kita ada yang penasaran. Bagaimana jika Rasulullah melantunkan azan, apa yang akan terjadi? Sudah dijelaskan bahwa Rasulullah tidak pernah melantunkan azan. Ulama fikih pun telah merumuskan hikmah-hikmah di balik Rasulullah tidak mengumandangkan azan untuk salat semasa hidupnya. Jika Rasulullah mengumandangkan azan, maka dikhawatirkan orang yang tidak langsung menjawab seruan Rasulullah. Maksudnya orang yang tidak bergegas segera ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat dikhawatirkan itu. Jelaskan dalam Al-Quran yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azan yang pedih. Quran Surah An-Nur, ayat 63. Dalam kitab Mawahibul Jamil menyatakan bahwa Rasulullah tidak melantunkan azan masuknya waktu salat. Karena jika Rasulullah mengatakan hayya 'alas salah dan umat Islam tidak bersegera melaksanakan, bahkan mereka pun akan disiksa. Alasan kedua Rasulullah tidak melantunkan azan karena beliau adalah Rasul, maka tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri. Yakni mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai salah satu lafaz dalam azan. Dan azan ketika Rasulullah tidak pernah mengumandangkan azan sampai lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seakan ada pahaman bahwa ada nabi selain dirinya. Dan mengenai lafaz azan yang begitu indah, siapa yang mencetus dan menciptakan pertama sekalinya? Dalam sejarah menyatakan bahwa pertama kalinya adalah dalam mimpi sahabat Rasulullah, yakni Abdullah bin Said. Setelah Abdullah menceritakan mimpinya ke Rasulullah, Rasulullah berseru sembari memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk kegembiraan beliau dengan berita tersebut,